Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang juga mudah-mudahan selalu ditambah taufik, rahmat dan hidayah dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka acara dan tempat yang insyaallah barokah ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan dan ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Toya Yasin ini mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ingin lebih dari ini. Cuman inilah keadaan kami. Namun insya Allah itu semua tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada hadirin. Selanjutnya saya mungkin mau bercerita sedikit. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi ya bagi ibu bapak yang akan memasantrenkan anaknya di Dalwa, wabil khusus untuk calon-calon santri Dalwa. Saya dimulai dari pengalaman saya. Saya dulu masuk Dalwa itu tahun 1992 ya, berapa tahun yang lalu ya. Baiklah, saya masuk Dalwa itu sudah lulus SMA tahun 91. Terus saya mencari kerja. Waktu itu untuk ukuran SMA ya, lulus SMA termasuk tinggi waktu itu. Yang di sini kan banyak saya mau cari kerja itu nggak dapat. Sementara teman saya yang lulusan SMA itu hampir semuanya dapat. Apalagi di Tangerang ini daerah industri. Kebetulan saya sendiri waktu itu suudon sama Allah. Ya Allah, kok engkau pilih kasih kepada aku? Ya, kenapa saya tidak dapat kerja? Padahal ini daerah industri, teman saya dapat kerja semua. Aja saya stres, frustasi. Saya ke Bekasi ke rumah kakak saya. Katanya di sana ada pekerjaan di rumah sakit. Pas saya datang ke sana, sudah ada yang ngisi lagi. Akhirnya saya frustasi, Kak. Saya bilang sama kakak saya, pokoknya saya kemana aja, mau kerja mau apa, yang penting jauh dari rumah. Kalau mau katanya kamu pesantren, mau? Ya insya Allah mau dah. Kebetulan kakak saya ada guru SD-nya, ada muridnya yang pesantren di Dalwa. Udahlah, dalam keadaan darurat saya, pakaian seadanya, niatnya mau kerja kan, uang seadanya. Alhamdulillah nyampe di Dalwa. Dapat beberapa bulan ya, dapat 1 tahun lah ya. Itu saya minder. Pas di tes saya tidak bisa apa-apa, Pak. Ngaji aja nggak bisa di Dalwa itu kan. Pas di tes saya masuk kelas 3 ibtidaiyah. Saya lulus SMA ya. Di tes masuk kelas 3 ibtidaiyah karena ngaji aja nggak bisa. Gitu kan. Terus aturan saya itu bukan kelas 3 sebenarnya, harus kelas 1 ibtidaiyah. Karena melihat umur mungkin ya
usia gitu kan, apalagi lulus SMA. Akhirnya mungkin terpaksa oleh pengurus saya dimasukkan kelas 3 ibtidaiyah dengan anak-anak yang namanya kelas 3 ibtidaiyah, 3 SD gitu ya. Awalnya saya pertama malu gitu kan sama anak-anak, tapi pas kita resapi ya, terutama kita mau sholat ya, kita syukuri ternyatanya. Iya, dulu ya saya bukan buka aib ya. Dulu waktu saya SD, SMP, SMA itu ada pelajaran agama minim ya, minim sekali ya. Makanya sama yang namanya sholat itu ninggalkan, sholat itu biasa, istilahnya main judi mabok gitu, maaf ya. Sampai orang tua saya melawan Pak, sampai saya nggak ngomong sama bapak saya hampir setahun. Saya pengen motor ya, sampai ngabak kabur. Itulah gambaran kalau tidak memesantrenkan anak Pak, terutama sholat aja, sholat ya. Halo ya. Terutama kedengarannya ya, di situ baru saya merasakan ya, betapa orang yang meninggalkan sholat dengan berbagai macam, itu dari sholat aja ya. Karena kata Rasulullah, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat itu sholat. Fa in soluhat, jika sholatnya baik, soluha sairu amalihi, baik semua amalnya, diterima oleh Allah. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, fasada sairu amalihi, semua. Belum lagi mantahawa nabi sholat, barang siapa meninggalkan sholat, aqabahullah, akan disiksa oleh Allah bihamsa asrata uqab, dengan 15 siksaan. Sitin di dunia, 6 siksaan di dunia. Wasalasin indah mauti, 3 siksaan ketika dicabut nyawa. Wasalasin indah duhuli fil qabri, 3 siksaan ketika di dalam kubur. Wasalasin indah liqa'i rabbih, dan 3 siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Ai mauqif kiamat. Banyak sekali, luar biasa. Dari situ kita, masya Allah, dulu saya meninggalkan sholat sembarang. Karena itu tadi, kalau di umum itu minim. Ada di SD ada pelajaran agama, di SMP ada, di SMA minim sekali. Makanya tadi itu main mabuk jimat mana. Setelah itu masya Allah kita baru sadar. Saya syukuri masuk pesantren ya. Jadi alhamdulillah dulu saya sudun sama Allah ya, sudun sama Allah karena saya tidak dapat kerja ya. Sekarang saya syukuri, alhamdulillah saya tidak dapat kerja, ternyata Allah punya rencana lain. Makanya kita harus baik sangka, husnudzon ya, sama Allah, apalagi termasuk sama manusia. Alhamdulillah sekarang ya dalam keadaan ya seperti inilah keadaannya ya. Itu ya, saya terus belajar cuman 6 tahun di sana ya. Setelah belajar 6 tahun, saya waktu nyampe kelas 2 sanawiyah sampai kelas 2 sanawiyah, berhubung usia anak udah lanjut istilahnya ya. Saya bilang ke Abu Ya Ustaz Hasan, ketemu Tad? Enggak ketemu. Ya. Abu Ya, saya ini hafalan udah nggak kuat, sudah tua, di sini sudah 6 tahun belajar. Saya mau pulang aja deh, pulang kampung. Udah kata Abu Ya, kamu di sini aja, kamu ngabdi gitu ya. Akhirnya di sana jadi pembantu saya 2 tahun. Sehingga saya terkenalnya di sana sebagai musaid ya, minal musaidin, termasuk musaid, pembantu. Ya, setelah tahun 2000 terus saya kuliah agak lama tadi ya, motivasi aja ya. Terus tahun kira-kira pertama sekali setelah saya dapat 4 tahun, Ustaz Hasan mendirikan perguruan tinggi. Kita semua tidak mau teman-teman itu. Udah kita di pesantren tenang, adem, ayem ya. Apalagi yang seumuran saya semua. Udah kita di pondok tenang daripada dilihat gitu kan. Enggak mau sekolah umum lah. Ternyata Abu Ya punya rencana lain. Dakwah kita ini ya soal ahli sunnah wal jamaahnya, NU lah ya istilahnya ya. Dakwahnya biar tidak di bawah aja, biar kita ke atas seperti Muhammadiyah. Dan jangan ngatur pemerintahan, jangan orang Muhammadiyah saja istilahnya gitu kan ya. Nah, biar kita juga maksudnya seperti itu. Akhirnya kita termotivasi, akhirnya kita kuliah. Dan saya juga kuliah alhamdulillah di sana. Tahun 2000 saya keluar ya. Terus itulah singkat cerita seperti itu ya. Terus saya mendirikan pondok pesantren ini. Bukan ini kalau dari segi ilmu gak ada apa-apanya lah, dibanding ustadz yang lain tidak ada apa-apanya. Mungkin karena termasuk keberkahan Ustaz Hasan juga ya. Di sana juga saya mengabdi ya, hampir tiap malam kita habis sholat tahajud, sholat hajat ya.
Kita bersih-bersih pondok, bersihkan WC Ustadz, bersihkan WC Santi, halaman semua. Karena kita dapat surah dari guru, ya. Barang siapa man khodamahu hudima, barang siapa membantu dibantu. Jadi ilmu itu tidak usah banyak kata guru. Sedikit tapi manfaat barokah. Apa yang membuat ilmu kita manfaat barokah? Di antaranya tunduk, taat, patuh, bakti kepada guru, itu saja. Kalau saya ilmu gak ada apa-apanya sama sekali. Karena saya berharap itulah keberkahan itu dengan jalan khidmat. Ya alhamdulillah sekarang saya mendirikan pondok pesantren ini belum lama, baru jalan 3 tahun. Disertai dengan sanawiyah, ya. Baru sampai kelas 3 di sini. 1, 2, 3, ya. Jadi saya mendirikan ini bukan sok pinter apa. Yang pertama mungkin keberkahan dari Ustaz Hasan. Yang keduanya saya merasa ini pondok Ustaz Hasan. Sebab apa yang saya miliki itu hampir semuanya dari Ustaz Hasan. Mungkin dunianya, mohon maaf. Kalau ingat Ustaz Hasan saya nggak kuat. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Ya. Sekali lagi saya kalau ngomong Ustaz Hasan itu nggak kuat. Jadi beliau itu murabbi ruhi wa jasadi. Beliau itu yang mendidik ruh kita, jasad kita. Jadi apa yang saya miliki, saya pikir alhamdulillah syariat Ustaz Hasan. Harta apa kekayaan saya, ilmu saya. Maka saya pikir ini bukan pondok saya, ini pondok Ustaz Hasan. Pondok pesantren Ustaz Hasan. Saya tidak punya apa-apa. Nih. Jadi saya juga di sini juga nyapu ngapel segala macam, cuci WC. Saya nggak merasa pemimpinnya di sini, enggak. Ya. Bapak nyuci WC anak santri sini. Halaman segala. Saya merasa sebagai musaid. Ya, pembantunya Ustaz Hasan di sini. Saya pikir ini pondok Ustaz Hasan. Untuk intilah, insya Allah yang mesantren di Dalwa itu insya Allah barokahnya luar biasa. Ya, bahkan banyak waktu saya jadi penjaga kantor di sana, banyak bagian pendaftaran gitu kan, banyak kiai ustaz yang besar-besar seperti Pondok Langitan yang luar biasa terkenal pada mesantren kan ke Dalwa, bukan karena ilmu yang dipandang tapi keberkahannya luar biasa. Ya seperti saya mungkin alhamdulillah walaupun ya belajar tidak seberapa, ilmu tidak seberapa, mungkin karena berkahnya Habib keturunan Rasulullah dan gurunya sanad ke Rasulullah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat dan mau'idhah hasanahnya serta pengalaman yang luar biasa ya. Jujur aja Al-Fakir tadi tepat poinnya. Al-Fakir sempat agak terharu ya karena gini, kami anak-anak Abuya semua alumni Abu Hasan tuh ketika memang sudah ta'aluk ya luar biasa kepada pondok, ketika nama beliau itu disebutkan kita nggak sanggup ya. Kenapa? Luar biasa saking besarnya keberkahan Abuya. Karena mohon maaf, Al-Fakir sendiri itu merasakan luar biasa ya keberkahan Abuya ya. Karena jujur aja Al-Fakir juga bukan manusia yang sempurna. Kalau bukan karena beliau itu Al-Fakir tidak mendapatkan apa-apa ya. Jujur aja, apalagi wilayah Al-Fakir, wilayah yang katanya sudah di blacklist oleh Kapolsek setempat ya, karena kasus-kasus yang luar biasa. Tapi alhamdulillah berkahnya Abu Hasan Al-Fakir masuk kepada circle orang-orang soleh ya, seperti Ustadz Fakhrul Razi, Ustadz Mahfudin, Ustadz Fatur Rahman ya. Jadi tidak semua guru yang kita dapat itu menyebarkan keberkahan. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf ya kalau kelepasan karena agak sedikit terharu ya. Alhamdulillah. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan daripada Ketua Al-Hasan ya Banten, yakni Ustadz Fakhrul Razi SPD ya. Kepadanya kami persilahkan. Ya, jazakallahu Ustaz Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassallallahu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-ayah. Yang sama-sama kami hormati Tuan Guru Ustadzuna Kiram Ustaz Fathur Rahman, semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, semoga Allah memberikan keberkahan selalu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan pondok ini pondok Rawdatul Fauziyah ya Ustaz. Ya, mudah-mudahan tambah terus santrinya, terus menjadi berkah kepada beliau, dan Allah manfaatkan ilmunya, Allah berkahkan perjuangannya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati doa panitia Al-Ustaz Mahfuzin, yang sama-sama kami hormati Ustaz Rifki, dan Bapak Ibu Al-Aba semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sama-sama kita puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya, dari nikmat kecil sampai nikmat yang paling besar, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi ya, santri baru Darul Lughah wa Dakwah, yang pada kali ini adalah perdana ya Bapak Ibu ya, perdana, dan ini merupakan juga ujian bagi kita karena ini masih perdana. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah bisa kita adakan di Banten ya, insyaallah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantar umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah, yang mudah-mudahan kita semuanya ya, kita semuanya sebagai anak Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun ya, kalau kita sebut ya bapak-bapak, kita semuanya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ceramah, tapi kita sebagai santrinya Abuya Hasan bin Ahmad Baharun ya. Kata ulama-ulama kita, jadilah kamu santri selamanya ya Ustaz ya. Kita masih santri ya, di mana-mana kita masih menuntut ilmu ya. Saya masih menuntut ilmu sama Ustaz Fathur Rahman ya. Saya masih menuntut kepada Bapak Ibu semuanya. Saya masih menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang lainnya. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsira yang sudah hadir di tempat ini, Pondok Pesantren Rawdatul Fauziyah ya, yang alhamdulillah cukup luas. Alhamdulillah punya tempat kita Ustaz, alhamdulillah. Juga kami sangat berterima kasih kepada jazakumullah khairan jaza, juga kepada Ustaz Fathur Rahman ya. Kita sangat berterima kasih Bapak Ibu, kita sudah diberikan tempat ya oleh Ustaz Fathur Rahman untuk bisa sosialisasi di sini. Alhamdulillah ya. Juga parkiran yang cukup luas ya. Mudah-mudahan ya ke depannya lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan ke depannya lebih maksimal lagi, karena pas saya datang dari Celduk Bapak Ibu. Dari Celduk masuk sini, di map keluarnya di sana, katanya nanyain sama tukang parkiran, dari gimana ya Ustaz? Oh balik lagi Ustaz sedikit, sedikit balik. Oh alhamdulillah ada santri yang jaga. Saya pun baru pertama kali di sini ya Bapak Ibu, jadi maklum ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, saya sungguh berterima kasih juga, dan
kami segenap panitia, juga segenap ketua Al-Hasaniyah Banten. Kenapa dinamakan Al-Hasaniyah Bapak Ibu? Karena guru kita Abuya Hasan, ya. Al-Hasaniyah Banten. Di sini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang akan, ya, menjadi calon, ya, anak Bapak Ibu untuk mendaftarkan di Darul Lughah wa Dakwah. Waktu kita daftar, ya, Ustaz Abdul Rahman sama Husin, kita langsung ke Jawa Bapak Ibu, ya. Kita langsung ke Jawa. Tapi alhamdulillah perdana pada tahun ini 2024 kita adakan di Banten. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sungguh sangat senang sekali untuk Bapak Ibu, anak-anaknya bisa langsung daftar di Banten walaupun jauh, ya, sejam 2 jam daripada ke Dalwa, ya kan Bapak Ibu, bisa seharian sampai, ya, belum ongkosnya, bensinnya dan lain sebagainya. Wah, beda sama kita langsung dulu datang ke sana dan daftar di sana, tapi alhamdulillah diterima. Karena apa? Abuya Hasan tidak mau menolak santri yang akan mendaftarkan santri-santrinya, calon-calon santrinya. Kenapa? Kata Abuya Hasan, kalau orang baik mau menuju kebaikan, kenapa ditolak? Ya, Allah Akbar. Mau ngaji kenapa ditolak? Tapi Allah Akbar, ya Bapak Ibu, Abuya Hasan baru kebaikannya, keberkahannya insya Allah meliputi kita semuanya Bapak Ibu. Wali-wali santri, calon wali-wali santri, semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ulama kita Abuya Hasan bin Ahmad Baharul, ya. Juga kepada calon wali-wali calon santri-santri semuanya, ya. Kalian mana wali-wali calon-calon santri siapa aja? Tunjuk tangan. Ada, alhamdulillah banyak, ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yang putrinya ada. Alhamdulillah. Sudah lulus SD? Oh belum. Oh iya belum, ya, masih jalan, ya. Semester 2, ya? Iya, semester 2. Berarti SD semua, ya? Ada yang SMA? Alhamdulillah. Ada yang mau kuliah juga? Alhamdulillah, ya. Luar biasa, ya, masih mau menuntut ilmu di Dalwa. Alhamdulillah, ya. Bagi calon-calon santri, ingat, ya, di sana jalankan peraturan dari pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah, ya. Kalau emang suruh ngobrol bicara bahasa Arab, nanti bicaralah bahasa Arab, ya, semampunya, ya. Jadi kita masuk di Dakwah 3 bulan pertama Bapak Ibu nggak apa-apa, nggak ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Jawa kayak bahasa Betawi kayak, ya, bahasa kita di rumah kita, ya. 3 bulan pertama nggak apa-apa, tapi setelah 3 bulan setelahnya usahakan, ya, adik-adik calon-calon santri bicaralah bahasa Arab, ya. Kita Abuya ini dakwahnya dakwah bahasa Arab Bapak Ibu, dakwahnya bahasa Arab, ya. Takallamu bil lughatil arabiyyah, ya. Fa innaha lughatul Quran, fa innaha lughatul jannah, fa innaha lughatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'an, bahasanya ahli surga, dan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngobrol bahasa Arab, ya, adik-adik, ya. Kalau bukan santri dakwah siapa lagi, ya. Kalau udah paham bahasa Arab, kita akan paham Al-Qur'an. Kalau paham bahasa Arab, kita akan paham namanya hadis-hadis Nabi dan ilmu-ilmu yang lainnya. Alhamdulillah. Insyaallah, ya, setelah pulang beberapa tahun nanti di dakwah, pulang menjadi dai Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'i ilallah yang menyebarkan Islam, ad-da'i ilallah yang menyebarkan ilmunya di kampung-kampungnya, memperingatkan kaum-kaumnya di kampungnya untuk menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Itu tujuan Abuya. Ya, tujuan Abu menjadi dai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk ceramah aja Bapak Ibu, ya. Ceramah bukan tujuan untuk pesantren dakwah, bukan, ya. Tapi menyebarkan ilmu apa-apa yang sudah didapatkan nanti dari dakwah ke kampungnya masing-masing. Ya. Bukan tujuan ceramah, bukan, ya. Dan mengamalkan ilmunya. Ini kalau kita santri dakwah nih, kalau pulang pesan Abuya, jangan tinggalin rotib hadat, ya. Jangan tinggalin sholat 5 waktu tepat waktu, ya. Jangan tinggalin zikir-zikir lainnya, dan ilmu-ilmu yang dibawa dimanfaatkan, atau di rumah manfaatkan kitab-kitab yang dibawa, dimurojaah kembali, ya. Ya, selaku wali-wali santri juga nanti mengingatkan ketika pulang, santrinya diingatkan jangan terlalu lupa pada pesantrennya, lupa pada kitabnya, ya. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, inilah perdana 2024 baru kita laksanakan pendaftaran santri baru Darul Lughah Dakwah Raji Bangil, ya. Ada yang sudah di sana mungkin anak-anaknya di dakwah. Apa ini baru? Siapa yang baru daftar? Baru semua ya? Alhamdulillah baru semuanya. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, jazakumullah khair katsira. Berarti luar biasa, ya, manfaat ilmu yang diberikan, perjuangan dari Abuya Hasan bin Ahmad Bahrul sudah menyeluruh ke Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Minggu lalu saya hadir di Darus Sholihin. Jadi kita ada taklim, Bapak Ibu. Santri-santri alumni dakwah, wali murid juga boleh ikut sebetulnya. Yang mau taklim Darus Sholihin sebulan sekali akan datang, namanya Abuya Sekab Baharun. Ya. Kenal Ustaz Sekab Baharun? Ya. Ustaz Sekab Baharun itu yang mimpi yang menyusun salawat Al-Bushra. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. Itu. Tentu basyiruna biha. Apa lagi Ibu? Ya, insyaallah. Itu Al-Bushra, ya. Yang nyusun beliau dari mimpinya Rasulullah SAW, dan orangnya masih hidup. Siapa? Abuya Habib Sekab Baharun, anaknya Abuya Hasan Baharun, ya. Kemarin baru ngaji saya penutupan tawakufan Darus Sholihin di Condet, ya. Alhamdulillah berkah menerangi tentang ilmu-ilmu dari kitab Syarah Al-Hikam, ya, di Condet. Alhamdulillah masih ada hubungan saya sama Ustaz Sekab Baharun, guru-guru kita di Condet, hadir tiap bulan sekali di akhir pekan. Alhamdulillah masih berhubung. Saya jadi santri, masih santri selamanya. Insya Allah kita jadi santri, masih menuntut ilmu, ya. Itu pesan dari Ustaz Sekab Baharun, ya, Abuya Hasan Baharun. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nanti supaya kita tidak putus menjadi alumni, ya, kita hadir nanti santri-santri ini kalau udah lulus, udah ber2 tahun di sana di Dalwa, ya, pulang, ya, hadir di Haul Abuya, hadir di halal bihalal Dalwa Jakarta. Hadirnya Jakarta, ya, Banten masih belajar. Banten ini masih merangkak Bapak Ibu. Yang banyak pengalaman itu Jakarta udah bertahun-tahun, ya. Kita masih merangkak nih Banten. Mudah-mudahan nanti kita adakan pertemuan halal bihalal, kita adakan taklim gitu. Mudah-mudahan masih merangkak. Tapi saya masih ikut Jakarta, Condet, kan hadir taklim Ustaz Sekab Baharun, Syarah Hikam, ya, halal bihalal, dan tawakufan Darus Sholihin. Insyaallah itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, calon-calon santri Bapak Ibu dilancarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke pondok. Bebas Bapak Ibu, jangan dikhawatirkan. Boleh dalwa 3 atau dalwa 4 ada, ya. Dalwa 2,
3 atau 4 gak apa-apa, yang penting nuntut ilmu ya. Yang penting kasih duit kali buat jajan ya. Ya, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lancar sampai nanti di pondok di sana tenang hatinya, masuk ilmunya, masuk menerima ilmu yang diajarkan oleh Habibana Abu Yazen Baharun dan guru-guru besar di sana, ada Ustaz Qaimuddin, Ustaz Sikap Baharun dan lain sebagainya. Insyaallah. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Mohon maklum Bapak Ibu, kita masih perdana ya. Mudah-mudahan berjalan tiap tahunnya dan istiqomah ya, insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim, amma ba'du. Fal mukarram wal muhtaram saibul fadilah syekhuna wa ustadzuna murabbi arwahana wa jasadana Abu Yal Habib Hasan Ahmad Baharun wa abnaihi wabil khusus Abu Yal Habib Zain bin Hasan Ahmad Baharun wal Habib Segap bin Ahmad Baharun, mata'anallah bituli hayatihim asyarifah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal mukarram wal muhtaram ustadzuna al ustadz Fathur Rahman SAG MM, yang alhamdulillah beliau tadi telah memberikan cerita beliau waktu beliau menuntut ilmu di Dalwa. Begitu Masya Allah. Al-Fakir adalah muridnya beliau, muridnya Al-Ustadz Fathur Rahman. Dulu Al-Fakir lulus SMP ya, lulus SMP. Al-Fakir itu badannya kecil ya, dikenalkan oleh Ustadz Fathur Rahman, dibawa ke sana. Sampai di sana bukannya diurus, ditinggal. Nangis terus saya, namanya masih kecil ya. Kalau Ustadz Fathur Rahman tadi udah gede ya, udah mau cari kerja. Kalau saya masih kecil, SMP badan saya kecil. Sampai di sana saya ditinggal gitu. Ya. Bukannya diurus apa diajarin di apa gitu, ditinggal. Beliau pulang ke Tangerang kawin. Atau saya nangis terus. Alhamdulillah, walaupun saya nangis terus, sampai-sampai di sana saya sholat pun ke bawah nangis. Sampai teman-teman saya melihat saya, wih Mahfudin hebat, sholatnya bisa nangis. Khusyuk. Padahal mah bukan khusyuk. Tapi ingat ulang. Yang penting nangis. Langsung setelah salam, alhamdulillah ada Abu Yah Habib Zain. Kalau Abu Yah Habib Hasan saya nggak idrak, masya Allah, nggak sempat bertemu sama beliau. Ada Habib Zain di kantor, pas beliau datang, saya langsung mengejar beliau, ambil air, minta doa ke beliau, dan dapat nasihat dari beliau, kamu
jangan pulang Ramadan. Alhamdulillah saya ikuti. Setelah saya menyelesaikan Ramadan sampai Lebaran, saya Lebaran di sana, tidak pulang. Alhamdulillah betah sampai lulus. Alhamdulillah. Maka kepada adik-adikku sekalian yang calon-calon santri ini, kalau bisa mah Ramadan di sana enak, mantap, masya Allah. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, siap Ramadan di sana. Enak ke sana mah. Alhamdulillah ya, mengikuti saran beliau. Alhamdulillah ya, saya alhamdulillah mengenyam pendidikan di sana, baik formal ataupun non formal. Non formalnya alhamdulillah sampai S2. Nah, sekarang universitas di Dalwa itu punya sendiri, yaitu namanya Universitas Internasional. Ya, jadi saya akan menceritakan yang pahit-pahitnya aja di Dalwa ini, biar nanti adik-adik nanti gak kecewa ke sana. Oh, Dalwa ini bagus, saya lihat di YouTube bagus, indah, sampai di sana kecewa. Baik adik-adikku sekalian, di sana itu tidak boleh ngerokok. Setuju ya? Tidak boleh merokok. Yang pernah merokok dari sekarang berhenti dulu. Ya, sampai kapan? Ila yaumil mi'ad. Ya, sampai ya akhir hayat nanti jangan merokok ya. Karena di Dalwa semua guru-guru kita mengharamkan rokok, Ibu Bapak. Ya. Walaupun mungkin kalau di sini kita ada seorang ulama yang membolehkan merokok, ya, tapi kita mengikuti guru-guru kita. Ya. Kenapa kurang 3 ya? Yang pertama tidak boleh merokok, dan yang kedua tidak boleh keluar pondok. Ya, tidak boleh keluar pondok, walaupun dia izin pasti akan dipersulit. Ini yang pahit-pahitnya aja kita ceritakan nih ya, biar nanti di sana, aduh, ente bisa keluar. Yang jajan, alhamdulillah sekarang kalau untuk jajan kita di sana ada namanya kafe, ada juga apa namanya? Mall, ya, Mall Dalwa, masya Allah. Oh, kalau dulu kita koperasi itu, kalau pagi ngantri, masya Allah. Tadinya, mohon maaf, bala-bala itu, bala-bala, bakwan, gorengan. Ya, gorengan tadinya banyak, pas giliran kita habis. Itu ya. Jadi kalau mau jajan sekarang udah ada mall, ada kafe ya, di sana enak sekarang mah. Terus ya Mall Dalwa. Yang ketiga, ngantri, serba ngantri, baik itu makan, mandi dan lain sebagainya. Beda dengan di rumah. Kalau di rumah mah makan disiapin sama orang tua, ya, apa aja kita mau disiapin sama orang tua. Tapi kalau sana makannya paling hanya tempe, tempe sama apa namanya, lauk triplek bahasanya ya. Apa lauk triplek? Telur tipis banget. Lauk triplek, tapi alhamdulillah berkah. Triplek, nggak boleh makan lauk 2, tempe cukup 1, nggak boleh 2. Udah mah kecil ya, 1. Ya Ustaz Farozi ya. Nah, dulu kita satu kamar sama Ustaz Farozi ini, masya Allah. Antri ya, terus juga di sana ada jadwal piket juga adik-adik sekalian ya. Ada jadwal piket, itu kita niatkan piket tersebut adalah khidmah kepada pondok. Man khadama khudima. Barang siapa yang khidmah di pondok, pasti nanti dia keluar akan dikhidmahi oleh masyarakat. Ikhlas ya. Kita harus ikhlas berkhidmah kepada pondok.
Karena banyak guru-guru kita yang nggak belajar di pondok, hanya khidmah doang, termasuk Abuya Habib Zain. Abuya Habib Zain di Mekah itu nggak nyampe lulus. Itu hanya berkhidmah kepada Abuya Maliki, Said Muhammad Maliki. Ya. Beliau langsung disuruh pulang sama Hababah karena Abuya wafat gitu ya. Abuya Habib Zain disuruh pulang dan menggantikan beliau gitu. Alhamdulillah sirnya langsung nyampe ke beliau. Dan banyak lagi peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan, yang mana mungkin menurut hawa nafsu kita adik-adik itu tidak enak ya. Menurut hawa nafsu kita tidak enak, tapi insya Allah itu semuanya ada sir dari para masyayikh kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk pada kalau sini ya. Ini pondok 3, masih di belakangnya pondok kedua, yaitu di Balawi juga. Dan yang ketiga mana Sob? Oh ini. Ya ini. Ya. Ini pondok putri, ini pondok putri, 2 nih. Ini pondok putri pertama, ini pondok putri kedua. Ya. Next. Nah, pondok pesantren Darul Dakwah. Nah, sebelum kita belajar, kita harus niat dulu ya dengan baik, karena innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan harus dibarengi dengan niat, karena niat itu adalah utama. Next. Musyrif, beliau adalah musyrifnya pondok pesantren, yaitu yang menaungi pondok pesantren Darul Dakwah, yaitu Abuya Said Muhammad Maliki, yaitu di Mekah. Beliau sudah almarhum sekitar 10 tahun yang lalu, pas di bulan Ramadan, 17 Ramadan insyaallah ya. Terus, nah ini adalah musyrif yang kedua, yaitu Said Ahmad, putranya beliau. Said Ahmad yang sekarang megang Mekah, ya megang di Mekah. Ya. Terus, Mustasyar, penasehat Ponpes Darul Dakwah, yaitu Al Habib Husain bin Abdullah Segaf, yaitu Gresik. Ya. Terus, next. Penasihat yang kedua yaitu Al Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf. Terus muassis, yaitu pendiri Dalwa ataupun Darul Dakwah. Inilah beliau ya, sosok wali min auliyaillah, yaitu Abuya Murabi Arwahana wa Jasadana Al Habib Hasan Ahmad Baharun. Beliau adalah seorang dai ya. Da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Beliau Masya Allah yang tadi telah diceritakan oleh guru-guru kita, yaitu Ustaz Fathur Rahman dan juga Ustaz Fahrul Razi ya. Beliau Masya Allah ikhlasnya subhanallah tidak bisa kita ragukan lagi ya. Ini pendiri pondok pesantren Darul Dakwah. Lanjut. Terus ini keluarga pondok, lanjut. Keluarga pondok pesantren Darul Dakwah. Yang pertama adalah Mudirul Ma'had. Mudirul Ma'had Darul Dakwah Abuya Al Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu belum pada kenal, ya ini beliau ya pengasuh yang sekarang ya. Pengasuh pondok pesantren Darul Dakwah adalah Abuya Al Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun. Terus yang kedua adik beliau yaitu Al Habib Dr. Segaf Baharun. Beliau adalah rektor UII Universitas Internasional Dalwa. Ya, beliau rektor. Ya. Nah, beliau ini alumni Madinah, yaitu di Al Habib Zain bin Smith. Ya. Dan sekaligus beliau juga pengasuh Majelis Taklim Darus Sholihin di Jakarta. Ya, Darus Sholihin, silakan Bapak Ibu yang punya waktu, punya kesempatan hadir di Darus Sholihin di Jakarta. Ya, nanti kalau mau nanya-nanya silakan tanya di grup di mana alamatnya, nanti kita share. Yang ketiga yaitu Habib Ali Ridho bin Hasan Baharun. Beliau adalah pengasuh pondok Dalwa 2 dan 3.
Ya, Pondok Dalwa 2 dan 3 Al Habib Ali Ridho. Ya, beliau masya Allah kepada anak-anak kecil pun beliau subhanallah ya dekat sama anak kecil, termasuk anak saya yang kecil ya waktu multaqo kemarin sama beliau di masya Allah saya lihatnya tuh terharu banget ya. Terus yang selanjutnya Al Habib Husain, beliau ini anak Abuya yang terakhir ya saja. Yang terakhir Habib Husain bin Hasan Baharun. Beliau sifatnya tawadu, dikasih beliau ini hanya ngajar anak-anak ibtidak, nggak mau ngajar tingkatan tinggi, nggak mau beliau. Ya pinginnya ngajar ibtidak anak-anak kecil itu beliau. Tawadunya masya Allah. Dan terakhir Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, beliau ini adalah menantu Abuya Habib Hasan Baharun. Ya. Terus, selanjutnya Al Ustadz Qaimuddin Abdullah, beliau ini adalah termasuk asatid yang paling senior dan beliau termasuk pendiri. Ya, masih kerab atau sohibnya Abuya Habib Hasan. Sohibnya Abuya Habib Hasan yang masih hidup beliau. Itu. Ya, masih hidup beliau. Itu Al-Ustadz Qaimuddin. Subhanallah, beliau kalau ngajar itu nggak pernah melihat ke depan, nggak pernah apalagi ke atas, tunduk terus. Ini cerita beliau ini ketika beliau waktu belajar di pondok, beliau itu selalu bawa balsem. Nih adik-adik ya, dengarkan nih. Beliau waktu belajar di pondok selalu bawa balsem. Untuk apa? Kalau ngantuk matanya dikasih balsem. Nah, itu mujahadahnya. Jadi jangan diikuti, nanti kalau ngantuk malah ditidurin, jangan ya. Nah, jadi beliau tuh selalu bawa balsem. Gitu. Terus, nah ini pondok pesantren. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, Dalwa Putri kedua. Ya. Terus lanjut. Dalwa 1 ini letaknya ya. Nah seperti ini foto-fotonya, bangunannya ya. Kalau ingin lihat ke dalamnya silahkan terus lanjut. Nah lanjut Dalwa 2 seperti ini yang tadi saya katakan. Dalwa 2 ini ada di Ba'lawi ya. Terus ini masjidnya, ini asramanya. Ini Dalwa 3, ini asramanya dan itu masjidnya, ini lapangannya. Nah, ini Dalwa 3, ada Dalwa Mat, ini Dalwa 3. Ya. Tuh, ada futsal yang suka main bola, ya silahkan ada di sana, ya main futsal. Bahkan guru-guru kita pun Habib Segaf, Habib Ali itu sering tanding, ya sama orang-orang Pasuruan, orang ini. Sering karena main bola itu termasuk olahraga yang menyehatkan gitu. Cuma jangan sampai kita taruhan itu aja ya. Nah, ini tamannya, Taman Putri ya, Dalwa 3 masih. Terus nah Dalwa 4 ini khusus tahfidz. Nah, Dalwa 4 ini khusus tahfidz. Jadi yang berminat tahfidz itu nanti ada di Dalwa 4 dan itu ada biaya tambahan. Nanti kita baca lagi nanti biaya tambahannya. Dan syaratnya pun harus hafal 5 juz. Kalau mau masuk pondok tahfidz. Ya, harus hafal 5 juz. Nah, jadi karena tahfidz itu tidak main-main ya. Nah, terus ini Dalwa 4. Ini gang masuk ke Dalwa 4 dari Dalwa Pusat ke Dalwa 4, ini gangnya. Dalwa Putri 1. Nah, ini Dalwa Putri 1 asramanya. Dan ini terus ini masuk asrama.
Nah, ini musolahnya atau masjidnya. Nah, ini tetap juga ada lapangan voli, bulu tangkis. Terus Dalwa ini asrama semuanya. Dalwa Putri 2 ini yang baru ya, baru. Itu nanti rencana bukan rencana, emang udah itu tersambung dari Dalwa Putri 1 ke Dalwa Putri 2 itu ada jembatan nyambung ke sana. Jadi nanti kalau ada putri atau ustazah yang mau ke Dalwa Putri 1 atau ke kedua itu lewat jembatan, nggak lewat ke jalan. Ya, nanti kan ada sekat jalan nanti ya. Terus lapangan bolanya. Nah, ini ya di Dalwa Putri 2 ada Mamnah Hubabah, yaitu Hubabah ini istri Habib Hasan Baharun ya, Khadijah. Terus sekarang kita masuk pada alur pendaftaran. Sebelum melanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari sekitar pondok pesantren sebelum kita melanjutkan kepada pendaftaran ataupun biaya. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, Uwi, silakan. Ya. Ya, di Dalwa 2 dan Dalwa 3 itu ada satu kamar ya, yang mana anak tersebut tidak dimasukkan ke Dalwa Tahfidz, mungkin tidak memenuhi syarat ya, tapi masih dimasukkan ke ruangan ataupun kamar yang khusus tahfidz di Dalwa 2 dan Dalwa 3. Itu bisa. Terima kasih, Wi. Terus ada lagi? Ya, silakan. Untuk kuliah yang putri, kemarin hasil rapat Zoom meeting ya dengan pusat, kita akan memperketat calon santriwati, khususnya calon santriwati, karena banyak kejadian-kejadian yang ke belakang yang sudah terjadi, mudah-mudahan tidak terulang kembali ya. Jadi calon santriwati yang lulus SMA dan SMA atau SMK itu ada ada khususiyah, akan dia daftarnya langsung ke Habib Segaf Baharun. Kenapa? Karena kejadian tahun-tahun dulu pernah ada anak SMK baru beberapa bulan di Dalwa positif. Ya, ada lagi yang baru beberapa bulan dia nelpon orang tuanya untuk transfer ke dia, ternyata setelah ditransfer dia tidak ada di pondok, alias menemui pacarnya. Itu. Jadi diperketat untuk calon santriwati ya. Nah, sedangkan tempat perkuliahannya bisa di Dalwa 1, bisa di Dalwa 2. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Oke, gitu. Silakan, ada lagi? Ya. SMP di Dalwa 2. Dalwa 2 atau Dalwa 3 nanti. Iya. Di sana nanti. Silakan. Ada lagi? Ya. Kenapa? Nah, untuk aliyah ini tergantung tesnya nanti ya. Nanti tergantung tes. Kalau dia tesnya
di ibtidaiyah yang tinggi seperti kelas 3 atau kelas 4, nanti dia adanya di Dalwa Pusat. Kalau kelas 1, kelas 2 mungkin nanti ada di Dalwa 2 atau Dalwa 3. Ya, di Dalwa 3, bukan Dalwa 2, Dalwa 3. Itu. Nanti tes itu bukan tes untuk diterima atau tidak ya. Kemarin ada yang nanya wali santri, Ustadz, ini kalau pengetesan itu kira-kira anak saya diterima nggak ya? Jadi pengetesan ini bukan untuk diterima atau tidak, tetapi untuk menentukan kemampuan anak tersebut. Di kelas berapa dia berhak duduk di situ. Itu untuk tesnya. Sedangkan diterima atau tidak itu persyaratan lain. Mungkin dia pernah atau sering melihat, mohon maaf, video porno misalnya, ya, itu tidak akan diterima. Atau dia tidak mau melepaskan tadi rokok, ya, atau dia pernah minum minuman keras ataupun narkoba dan lain sebagainya, itu juga termasuk orang-orang yang tidak diterima. Ya, itu. Oke, silakan Umi yang di belakang tadi. Sama. Ya, makasih. Terus nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada, next ya. Alur pendaftaran akan dilakukan secara online. Sekarang ini belum dibuka secara resmi. Ya, jadi jangan khawatir anak saya ini masih bisa nggak diterima di Dalwa. Berdoa aja. Ya, insya Allah tadi kata Ustaz Fahrul Razi, ya, Abuya Habib Hasan tidak akan menolak orang yang mau belajar ilmu. Bahkan banyak wali-wali santri rela mengatakan begini, Ustadz, yang penting anak saya diterima di Dalwa, nggak apa-apa tidur di kamar mandi juga. Saya semenjak masuk ke Dalwa belum pernah ada yang namanya spanduk penerimaan santri baru. Ya Ustadz ya, belum pernah. Tapi subhanallah, ya, berkat keberkahan Abuya, ya, seluruh nasional kenal dengan Dalwa, bahkan internasional. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya Dalwa ini tidak menerima siswa dari dulu, tidak menerima santri. Cuma itu wali-wali santrinya maksa untuk dipondokkan ke Dalwa, walaupun tidak punya kamar, tidak punya tempat tidur, ya, itu subhanallah ya. Jadi di sana penuh, ya, udah penuh. Bahkan kalau ada santri baru, santri lamanya itu mengalah, menyerahkan tempat atau ranjangnya, kasurnya kepada santri-santri baru ini. Terus santri lama kemana? Ada yang tidur di masjid, ada yang tidur di leseha, di luar. Itu santri-santri lamanya. Terus, nah, jika pendaftaran online berhasil, dari Bapak Ibu ya, jika pendaftaran online berhasil, maka proses pendaftaran dilanjutkan di perwakilan daerah secara offline. Yang kemarin saya share biodata itu nanti di print, diisi, nanti diserahkan ketika pendaftaran offline, ya, dan dilengkapi persyaratannya, berkas-berkasnya, ya, berkas-berkas. Jadi sekarang lebih baik jangan dulu diserahkan, takutnya tercecer, gitu ya. Jadi nanti aja ketika pendaftaran offline baru diserahkan ke kita, ke panitia, ya, dengan berkas-berkas yang sudah lengkap. Ya. Untuk apa diserahkan pendaftaran tersebut? Yaitu pertama untuk mendapatkan pengarahan dari sekarang nih sebenarnya udah pengarahan ya. Pengarahan, terus setelah itu akan dicek dulu berkas-berkasnya lengkap apa tidak. Kalau belum lengkap ya silahkan dilengkapi, kalau sudah lengkap ya kita terima nanti.
Yang ketiga, proses interview dan tes kelas. Nanti akan diinterview mungkin dari salah satu asatidz kita, yaitu Ustaz Fakhrul Rahman dan Ustaz Fakhrul Razi. Mungkin juga ditambah dengan Habib Hilmi Al-Kaf. Kenal ya Habib Hilmi ya? Nah, yang suka beliau ceramah kemana-kemana. Alhamdulillah beliau sekarang mohon izin katanya karena beliau masih belum punya waktu, dan juga beliau orang tuanya baru meninggal kemarin. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran. Ya. Nanti interview dan tes kelas, entah anak kita ini kelas berapa, nanti diterima aja walaupun dia misalnya masuk ke kelas i'dad, yaitu kelas persiapan. Ada i'dad 1, i'dad 2. I'dad 1 setengah tahun, i'dad 2 setengah tahun, jadi 1 tahun. Nah, kalau dia udah selesai i'dad baru masuk pada ibtidaiyah. Nah, ibtidaiyah itu cuma 4 tahun. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, di ibtidaiyah ini adik-adik sekalian, kalau adik-adik benar-benar di sana belajarnya, terus pas ujiannya mendapatkan nilai tinggi, maka nanti dia akan mendapatkan bonus alias loncat ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya sekarang dia kelas 1. Kelas 1 dia nilainya tinggi, bisa loncat ke kelas 3. Nggak ke kelas 2 lagi. Nah, nanti di kelas 3 dia dapat juara lagi, juara 1 atau juara 2, dia loncat lagi ke kelas 1 sanawiyah. Nggak ke kelas 4 lagi. Itu nanti kalau di ibtidaiyah. Kalau sanawiyah nggak ada loncat-loncatan. Ya. Nanti makanya belajarnya yang benar-benar ya adik-adik ya. Belajar yang benar di sana, fokus, jangan ingat rumah. Ya, jangan seperti tadi anak sholat sampai nangis. Ya, jangan. Ya, udah, biarin yang di rumah gitu. Yang penting mah kita jajan di sana gitu ya. Iya, di rumah mah kita paling dikasih duit berapa ya. Kalau di pondok mah ya. Tapi jangan jajan terus ya. Ntar ada cerita satu santri nelpon ke orang tuanya, "Bapak kirim duit mau beli kitab Umar Yoto." Umar Yoto apa Umar Yoto? Berapa harganya? Dulu 200.000. 200.000 tuh gede dulu ya. 200.000 dikirim lah 200.000. Ternyata kitabnya tipis, Imriti. Umar Yoto. Ya, Imriti 200.000 katanya. Ya, jangan kayak gitu ya. Yang 4, menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti semua peraturan pondok yang telah ditetapkan. Ya. Ini yang paling penting ya. Kita harus siap mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pondok. Jadi kita sebagai santri jangan ngatur sendiri. Ya, apalagi wali santri ini. Wali santri anaknya sakit, pengen diambil pulang. Padahal di sana ada namanya Qismus Shihah. Ya, bagian kesehatan di sana. Nanti kalau ada anaknya sakit bisa diurus oleh bagian kesehatan. Ya, ada bagiannya di sana. Jadi orang tua mah udah di rumah aja doain ya, nggak usah diajak pulang, percuma. Atau misalnya anaknya izin karena pamannya meninggal. Emang kalau anaknya pulang mamanya hidup lagi? Kan enggak ya. Alhamdulillah Al-Fakir juga sempat iri kepada teman Al-Fakir orang Malang. Dia setiap izin pasti dikasih sama Ustadz Ismail. Sedangkan Al-Fakir nggak pernah sekalipun dikasih. Sempat iri itu waktu itu. Ini Ustadz Ismail kayaknya sensi banget sama saya. Ya, sampai saya pulang, sampai di rumah tuh salim sama kakak ipar. Kakak ipar kapan kawinnya? Itu. Jadi kawin pun orang tua saya itu nggak pernah ngasih kabar, ngasih ini paman saya meninggal ataupun saudara meninggal nggak pernah ngasih kabar gitu.
Itu kalau bisa orang tua ya seperti itu. Gak usah dikabar-kabarin lah orang anak-anak mah, biar fokus aja belajar di pondok ya. Next. Jika calon santri lulus interview di perwakilan, maka bersiap untuk mengikuti rombongan keberangkatan. Insya Allah nanti kita akan mengadakan satu rombongan, yaitu pakai bis. Boleh enggak orang tuanya ikut? Boleh. Boleh. Tapi beda ongkosnya lain lagi. Ya, tinggal di list aja nanti. Di list ya berapa orang ya berarti dikali misalnya ongkosnya 2 juta atau dikali 2 juta. Ya. Sisanya ya saya kantongin. Itu. Next udah ya. Oh ya, masih ada. Berangkat ke pondok, insya Allah kalau nggak ada pengunduran ya di bulan Syawal. Kalau nggak ada pengunduran, tapi kemarin mah ada, yaitu setelah Idul Adha. Iya, makanya kalau tidak ada ini nanti kalau misalnya ini nanti di bulan Adha itu lihat sikon aja nanti, ya lihat sikon bulan Syawal. Maksudnya Syawal ini Pak Ustaz? Iya. Sementara anak-anak kan masih ada di pondok nih, masih ada belum lulus dari pondok yang sekarang nih. Ya. Nah berarti kita tinggal koordinasi aja nanti di grup. Ya di grup. Nah, kita akan kapan nih berangkat? Nanti insya Allah akan kita tentukan. Kalau misalnya Idul Adha udah selesai sekolahnya, berarti setelah Idul Adha. Ya, kalau nasionalnya itu kalau nggak salah di bulan Juni kan baru selesai sekolah. Ya Idul Adha itu sekitar bulan Juni ya. Juni kalau nasionalnya. Nah, sementara Syawal ini kan kalau bulan April. Bulan 4 kan? April. April. Ya. Jadi Kalau bulan tuh anak masih di pondok pesantren kan. Itu gimana perlakuannya pesantren? Ya itu tadi kita koordinasi di grup aja nanti. Ya. Siap ya. Nah, kalau misalnya belum selesai, kalau SMA mah udah selesai April itu. Ya. SD yang belum ya. Nah, berarti kita sepakati sekarang aja kali ya. Nah, setelah Idul Adha aja ya. Coba next dulu. Ya. Persyaratan masuk pondok. Saya kira udah selesai, lupa. Persyaratan formal. Santri baru minimal tamatan SD. Kalau dulu boleh SD pun masuk. Sekarang tidak boleh. Kenapa? Pertama, kalau anak SD banyak yang ngompol. Susah deh. Yang kedua, banyak yang nangis. Seperti dulu saya punya tetangga nitip ke saya anak yatim. Dia nangisnya itu mungkin di sini nyampe suaranya ke Belaraja. Oh, sampai kaget abuya itu. Siapa yang nangis itu? Siapa pengasuhnya? Wah, itu ya. Dan juga banyak yang ngompol yang pasti mah. Dan terus juga kasihan, Pak. Nggak ada yang nyuciin bajunya, gitu. Nah sekarang peraturannya tidak boleh anak-anak sebelum lulus SD. Jadi syaratnya harus tamatan SD minimal. Terus 2, mampu membaca Al-Quran dengan lancar, ya serta tajwidnya. Ya, udah bisa baca Quran, Masya Allah. Sampai surat apa? Juz amma udah hafal. Atau walinya yang sudah direkomendasikan oleh orang tuanya. Ya. Jika orang tua calon santri berhalangan, maka wali calon santri harus membawa surat izin atau pernyataan dari orang tua. Terus persyaratan masuk pondok finansial. Persyaratan finansial yaitu membayar biaya administrasi pendaftaran. Berapa? Lanjut. Oh belum. Membayar untuk finansial ini itu dikirim dengan link kemarin itu yang saya kirim itu ya. Nah, di situ ada
berapa administrasi, berapa per bulan ya. Kalau tahun kemarin emang 13 ya, 13 administrasi awal. Terus bayar bulanannya 900.000. Itu kalau dia bayarnya di akhir atau lebih dari tanggal 15. Tapi kalau di awal itu cuma 650 terus. Nah, membayar uang pangkal dan uang gedung dengan fasilitas yang disediakan. Nanti uang pangkal ini sama uang gedung dikembalikan kepada santri juga, berupa santri ini akan mendapatkan ranjang, kasur, bantal, dan lemari. Tapi ini semua nggak boleh dibawa pulang. Kenang-kenangan di sana ya. Walaupun dia itu sudah berhenti, nggak boleh dibawa pulang. Ya, kasurnya pun kasur busa. Kebetulan saya juga jualan kasur busa. Promosi jadinya. Ya. Terus yang kedua, seragam gamis untuk putra, dapat 2 seragam. Nanti akan diukur, anak ini akan diukur berapa tingginya, lebarnya berapa. Nanti akan diukur. Setiap santri pasti dapat 2 gamis. Yang ketiga, seragam putih, putih lain putingnya. Putih ya, putih abu-abu, hijau dan hitam. Dan 2 kerudung putih dan hitam untuk putri. Untuk putri. Yang ketiga, memiliki parabola Dalwa TV. Ya, nanti setelah dites dan melakukan pembayaran plus pembayaran Dalwa TV, nanti Dalwa TV-nya akan dikirim ke rumahnya melalui paket. Nanti akan dipasang oleh tim kita, yaitu nanti insya Allah Ustadz Saidi. Kalau kemarin saya, sekarang saya serahkan ke Ustadz Saidi karena saya banyak kesibukan. Gitu ya. Pembayaran pondok, pertama membayar uang syahriah, itu untuk makan anak per bulan. Yang kedua membayar iuran wajib per bulan. Ya, terus membayar uang listrik ini wajib dibayar pada tanggal 1 sampai tanggal 20. Listrik. Berkas yang harus dilengkapi. Yang pertama, fotokopi kakak. Ya, kakaknya difotokopi. Nah, kalau adiknya nggak usah. Fotokopi kakak 3 lembar, fotokopi akte lahir 3 lembar. Dan fotokopi KTP orang tua masing-masing 3 lembar. Syarat keterangan lulus atau ijazah 3 lembar, fotokopi juga. Bagi calon santri pindahan wajib membawa surat pindah. Ya, untuk surat pindah atau surat mengundurkan diri ya dari pondok pesantren atau madrasah sebelumnya. Ini untuk sekolah umumnya, formalnya. Nanti diserahkan ke bagian formal. Kalau dia pindahan MTS berarti minta surat pindah dari MTS yang bersangkutan ya. Terus yang keenam, surat keterangan bebas narkoba. Ini nanti adanya di pondok. Ya, di tes narkobanya adanya di pondok. Di sana. Ya. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter. Nah, ini mungkin di rumah, di dokter masing-masing. Nah, kalau untuk narkoba nanti di pondok. Lanjut. Program pendidikan diniyah. Nah, ini diniyah ini pondok pesantren ya, ataupun non formal. Ada idadi persiapan, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, program takhasus dan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi setelah aliyah itu ada takhasus, ya tidak langsung berhenti. Jadi sekarang, mati lampu ya. Di luar, yaitu senasional. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Aceh, termasuk putranya Ustadz Fatur Rahman itu ke Aceh.
dikirimnya. Sekarang nih, seharusnya beliau kemarin mau pulang ke sini nggak diizinkan oleh pihak pesantren untuk biar melanjutkan dulu, biar sampai lulus gitu ya. Tadinya mau ditarik untuk memimpin pesantren ini, tapi karena pihak pondok ada aturan, jadi tidak dibolehkan. Tetap dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada di pondok, yaitu ditugaskan ke Aceh. Ya, sekarang mungkin bulan Sya'ban nanti baru dia pulang. Bulan Sya'ban. Namanya berapa tahun tuh, Pak? Setahun. Nggak nyampe setahun sih, paling kira 9 bulan dah. 9 atau 10 bulan. Seperti saya dulu ke Madura. Itu pertama peraturan ini pas kelas saya. Pas kelas saya. Jadi saya ini perdana masuk ditugaskan keluar itu perdana. Santrinya waktu itu baru 50. Satu kelas itu 50. Ya, jadi sekitar Jawa paling Kalimantan. Kalau sekarang udah nyampe Malaysia sih. Malaysia ada yang ditugaskan. Ya. Terus setelah lulus dari tugas, dia kembali lagi ke pondok melanjutkan kelas 3 aliyah. Berkhidmah kelas 3 aliyah. Setelah selesai kelas 3 aliyah, dia khidmah lagi minimal 1 tahun. Khidmah di mana? Di pondok. 1 tahun minimal. Kalau saya dulu 2 tahun. 2 tahun saya izin, nggak dikasih izin sama Abuya, tapi alhamdulillah Ustadz Ismail mengumumkan siapa yang mau izin berhenti silakan tulis di buku ini. Ada berapa ya? Ada 70 orang kalau nggak salah. Nulis semua tuh. Dapat 2 bulan, alhamdulillah pengumuman yang sudah menulis list di daftar ini diperbolehkan pulang sama Buya. Langsung loncat-loncat gitu. Lanjut. Khusus program pendidikan formal atau DEPAG. Ya, DEPAG atau dinas. Ya, DEPAG yaitu MI terakreditasi A, MTS juga sama, MA juga sama. Jurusannya MA itu ada bahasa, IPS dan IPA. 3 jurusan. Ya. Perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Internasional Dalwa atau UII Dalwa. Strata 1 S1 Fakultas Syariah, yaitu ada 2 jurusan, Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Islam. Fakultas Tarbiyah ada Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Adab Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, Fakultas Dakwah, Bimbingan Konseling Islam, Komunikasi Penyiaran Islam. Pasca sarjana itu ada 2, Pendidikan Bahasa Arab dan Manajemen Pendidikan Islam. S3 atau doktor, Pendidikan Agama Islam. Jadi linier semua ya. Itu sampai S3 di sana. Jadi nggak usah kemana-mana. Pulang-pulang udah jadi rektor. Amin. Ya, jadi nggak usah. Saya mau kuliah misalnya di UIN Ciputat atau UIN Serang. Nggak usah, di Dalwa ada. Ya, sampai S3. Oke. Nih surat pernyataan yang wajib dipahami. Silahkan Bapak Ibu baca sendiri. Nanti kita kirim ya. Lanjut untuk meringkas waktu. Peraturan dan tata tertib. Nah, silakan dibaca terus. Nah, kewajiban setiap santri nanti dibaca ya. Nanti kita kirim ke grup aja. Nah, ini kewajiban setiap santri putri. Sama santri putri nanti terus. Sanksi-sanksi ya atas pelanggaran tata tertib santri putra ditakzir atau dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Dicukur rambutnya atau digundul botak, bersih, khusus santri putra ya. Kalau santri putri nggak digundul.
Nah, yang ketiga, bersihkan kamar mandi. Ya tergantung pelanggarannya ya. Bersihkan kamar mandi, yaitu berdirikan di kelas, atau kalau ngerokok mah kadang-kadang dikasih rokok berapa di sini suruh dikunyah. Ya, suruh dikunyah. Kalau dia nggak hafalan biasanya ada yang nggak hafal, itu dijemur di lapangan habis sholat zuhur. Ya kata saya ceritakan yang pahit-pahit aja. Ya dijemur nanti setelah habis zuhur, saya juga pernah ngalami. Ya dijemur ya. Terus kalau misalnya di kelas nggak bawa buku atau nggak bisa jawab pertanyaan ustadznya, dipukul pakai rotan. Saya pertama kali jadi santri baru, nggak tahu namanya lulus SMP, ditanya sejarah Islam yang nggak tahu apa-apa, ditanya saya di kelas pelajaran sirah ya, dipukul pakai rotan sampai bengkak nih jempol saya nih. Oh alhamdulillah saya nggak pernah bilang ke orang tua. Kalau sekarang makan ham nanti. Ya jangan lapor-laporin polisi. Diskorsing. Ya, diskorsing yaitu diberhentikan sementara. Ya, biasanya 1 semester. Skorsingnya 1 semester. Terus dikeluarkan dari pondok pesantren, yaitu dicabutnya sebagai santri, ya sebagai anggota pondok pesantren. Ya, kalau pelanggarannya berat. Ya. Bolos ataupun mohon maaf LGBT. Misalnya, ada dulu waktu zaman saya ada 20 orang, namanya Ashabul Isrin. 20 orang dalam satu kelas. Kumpul orang-orang istirahat siang. Ini saya bukan menjelek-jelekan pondok ya, tapi saya menceritakan 20 orang salat, orang-orang istirahat siang, tapi mereka ini naik ke atas ke kelas. 20 itu melakukan naudzubillah. Seperti itu, laki-laki semua. Langsung Masya Allah dikurung di perpustakaan tanpa dikasih makan oleh pondok. Abuya Habib Segaf itu sampai nangis melihat orang-orang seperti itu. Kelakuan umat Nabi Lut. Ya. Itu jangan sampai. Itu nanti dikeluarkan nanti orang kayak gitu. Sanksi atas pelanggaran tata tertib santri putri. Takzir dikenakan sanksi dengan pelanggarannya, sesuai dengan pelanggarannya. Dipermalukan di depan santri dengan keliling di sekitar musola. Ya. Terus diskorsing, dikeluarkan dari pondok pesantren. Ya, bersama terus. Next. Ini perizinan ya. Nanti dikirim aja ya. Terus. Nah, ini aturan tambahannya. Liburan yaitu pada libur Maulid Nabi itu semester 1 cuma 10 hari doang. 10 hari paling di rumah ya 6 hari doang ya. 6 hari doang nanggung. Terus yang kedua, libur Ramadan yaitu semester 2 itu 50 hari. Lama 2 bulan. Tapi kalau menurut saya, makanya saya dulu sama teman-teman, Din, ente nih kalau Maulid gak pernah pulang, kalau Maulid pulang, kalau Ramadan gak pulang. Karena enakan mau Ramadan. Ramadan itu banyak kegiatan. Kalau Maulid itu sepi. Jadi sepi, apalagi kalau kita nggak punya duit, yang nggak bisa kemana-mana. Itu ya. 3, liburan Idul Adha dari 9 sampai 12 Dzulhijjah ini tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang dengan alasan apapun. Ya, Idul Adha ini tidak boleh pulang. Walaupun ini keluarganya lagi nyate, tetap nggak boleh. Ya, kalau mau mah ya bawa aja kambingnya ke sana. Kalau nggak kirim ya. Nih atas nama fulan saya kurban di sana. Gitu ya. Jadi nggak usah dibawa pulang anak tersebut. Terus liburan mingguan yaitu pada hari Jumat.
hanya hari Jumat saja. Ya. Pembagian waktu belajar yaitu dari jam 7.15, yaitu belajar non formal atau diniyah, sampai zuhur jam 12. Ya. Jam 2 nanti habis zuhur ini ada sholat berjamaah, baca aurat, dan juga halaqah Quran. Ada halaqah Quran. Ya, di situ ada taklim Quran juga. Jam 2 sampai jam setengah 6 sekolah formal. Jadi sekolahnya jam 2 sampai setengah 6, baik MTS, MA atau universitas. Halaqah Hadromiyah, halaqah Hadromiyah ini mengikuti Hadramut, ya. Sistemnya mengikuti Hadramut, yaitu halaqah seperti ini, duduknya nih begini, melingkar. Yaitu jam 5 habis sholat subuh sampai jam 6. Ya, habis sholat subuh baca aurat, baca rotib, terus dilanjut dengan halaqah Hadromiyah. Tergantung kelasnya. Kalau kelas sanawiyah ke atas itu di masjid, kalau ibtidaiyah itu di kelas masing-masing. Jam 6 sampai jam 7 malam maghrib, yaitu sholat maghrib, baca aurat. Tapi kalau malam Jumat ya baca Yasin, baca Maulid. Baca Maulid sampai selesai, sampai Isya. Nanti biasanya ada tausiah dari para ulama-ulama. Ya biasanya sampai jam 10 tausiahnya. Apalagi kalau ulama tersebut nggak tahu waktu. Ya, kita mau udah gini-gini, aduh, tapi masya Allah ini ulama mah kuat ya. Udah biasa. Nah, ya udah gini. Sampai jam 10 udah memperut lapar. Nah, waktu bermusyawarah antar santri yaitu setiap malam nih ya. Setiap malam jam 9 sampai jam 10. Habis makan malam mereka musyawarah balik lagi ke masjid dan ke kelas. Sampai jam 10 udah mereka kembali lagi ke kamar istirahat, nggak boleh berkeliaran. Waktu ujian semester ganjil dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulid. Semester 2 dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban, tapi kemarin bulan Rajab ya. Bulan Rajab kemarin ya. Absensi ujian. Ketidakhadiran dalam ujian akhir bagi santri yang tidak sakit dinyatakan gugur, tidak naik kelas. Ini untuk pondok Pak ya. Untuk pondok, bukan untuk sekolah formal. Ya. Ketidakhadiran dalam ujian akhir bagi santri yang tidak sakit ya dinyatakan gugur atau tidak naik kelas, tidak ada susulan. Sedangkan bagi yang sakit disediakan ujian susulan. Ketidakhadiran dalam proses belajar mengajar akan mengurangi nilai rapot. Ya, jadi kalau dia berapa alfanya nih, berapa goibnya, nanti akan berpengaruh dengan nilai rapotnya. Karena di pondok dakwah ini bukan nilai sekolah yang diperlukan oleh anak-anak santri, tapi nilai pondok. Kalau nilainya merah itu malu banget. Ya, malu. Ya, seperti saya pernah ada nilai merahnya, bukan karena saya salah jawab, tapi sama pengawas. Ini pengawas ini nggak tahu lah kenapa. Ya, ketat banget. Saya cuma gini kan pegel ya, ujian kan pegel. Gini saya dikira nyontek. Dikira nyontek, pas rapotnya merah beneran. Allah. Ya, subhanallah. Terus terang saya nggak pernah nyontek waktu ujian. Catatan syariah terus. Terus itu tadi rincian apa? Rincian keuangan sewaktu-waktu nanti akan berubah ya. Nanti ada info di sana. Santri yang menunggak selama 3 bulan dikenakan sanksi. Tolong Bapak Ibu calon wali santri istiqomah bayarannya. Ya, istiqomah setiap bulan ya. Ya, mudah-mudahan emang tadinya emang kita nih apa ya, merasa nggak bakal kebiayaan anak saya, karena terus terang saya cerita orang tua saya ini gawenya hanya rongsokan
rongsokan di Cengkareng dulu. Ketika saya mondok, ada aja kalau setiap bulan tuh ada aja yang ngeborong gitu. Subhanallah, ya. Jadi takaffalallahu li talibil ilmi bi rizqihi. Allah akan mencukupkan bagi orang yang mencari ilmu dengan rezekinya. Gitu. Yakin dengan itu ya. Terus jadwal kegiatan qiyamul lail, salat subuh berjamaah dan baca aurat. Jam 3. Jadi jam 3 nih, setengah 3 udah dibangunin Dek, ya. Jam setengah 3 udah dibangunin untuk apa? Untuk salat qiyamul lail berjamaah sampai jam 5 salat subuh. Ya. Jadi jam 3 biasanya Abuya yang mimpin. Kalau dulu zaman kita Abuya Bibjen. Itu taklim tajwid. Taklim tajwid itu habis sholat subuh, habis sholat tahajud kita taklim tajwid sampai adzan subuh. Setelah adzan subuh baca aurat, langsung sholat subuh baca aurat lagi, baru halaqah hadramiyah. Ya. Terus taklim halaqah hadramiyah tadi udah jam 5 sampai jam 6. Riyadhah, olahraga, senam pagi. Ya. Senam pagi jam 6 sampai jam 6.30. Beda senamnya di sana, Bu, Pak. Ya, senam di sana nggak pakai musik. Ya, beda dengan di kita ya. Di kita rata-rata senam pakai musik ya, joget-joget. Kalau sana enggak, pakai apa? Pakai zikir. Allah, Allah, la ilaha illallah. Begitu. Jadi biar bukan hanya fisik doang yang sehat, tapi batin juga sehat. Gitu. Jam 6.30 sampai jam 7 mandi, bersih-bersih diri. Kalau kita dulu mandinya sebelum subuh, sebelum tahajud. Kenapa? Kalau jam sekian kehabisan air. Kalau sekarang enak. Air itu selalu penuh, bahkan pakai shower. Mandinya di kamarmu pakai AC. Pakai AC sana. Kalau kita mah dulu boro-boro ya. Ngantri jam 2 malam kita udah ngantri. Itu ngantrinya udah ada 10 orang. Tapi bukan orangnya yang ngantri, sabunnya doang yang ngantri. Sabun doang yang ngantri. Pas kita mau nungguin. Pas giliran dia ada. Pas giliran kita kehabisan air, sedih. Allah. Dan juga dulu mah Masya Allah, mohon maaf, di depan kamar mandi, mohon maaf bukan jorok, itu kuning-kuning pada ngambang. Allah, tapi enak aja kita makan ketoprak, makan nasi goreng di depan. Ya Allah, pengalaman. Tapi sekarang enggak ada kayak gitu. Subhanallah, sekarang indah banget Dalwa ini. Lanjut ya. Taklim madrasah diniyah, I'dadiyah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Takhasus. Yaitu jam 7.30, setengah 8 sampai zuhur. Tadi udah. Yuk. Salat zuhur berjamaah, wirid dan membaca Al-Quran, yaitu setelah zuhur jam 12 sampai jam setengah 1. Lanjut makan siang secara berjamaah juga. Dan Abuya Habib Zain biasanya keliling hari ini misalnya ke kamar 1, besok ke kamar 2. Ikut makan bersama santri. Itu indahnya di Dalwa. Dia makan bersama Abuya. Masya Allah. Terus istirahat tidur siang yaitu jam 2. Jam 13.15 sampai jam 2. Jam 2 nanti sekolah ya. Terus nah ini taklim sekolah formal MMTS yaitu jam 2. Jam 2 sampai jam 5. Tadi jam 5.30 ya, biasanya seperti itu sih. Jam 5 sampai 30 bersih dan persiapan salat maghrib. Jam 17.30 sampai jam 6 salat maghrib berjamaah dan baca wirid. Lanjut halaqah hadramiyah maghribiyah sampai isya. Salat isya berjamaah dan wirid, langsung program tahfidz mutun, bukan tahfidz Quran ya. Jadi setiap santri itu setiap malam setoran. Habis isya itu setoran. Tergantung jenjang kelasnya. Ada yang hafalan
Zubad, ada yang hafalan Aqidatul Awam, ada juga yang hafalan Alfiyah dan lain sebagainya. Nah, tergantung tingkatannya. Setelah tahfidz mutun, kita melaksanakan makan malam berjamaah juga di kamar. Ya. Setelah makan malam, kita bermusyawarah. Nah, kadang-kadang kita ada jadwal, kalau kelas udah aliyah itu ada jadwal munaqasyah. Apa munaqasyah tadi? Bukan. Munaqasyah itu seperti diskusi. Ya, nanti ada ustadznya yang musahih nantinya. Iya. Terus istirahat, itu wajib tidur jam 10 sampai jam 3. Ya, setengah 3 lah biasanya dibangunin, ya, sama orsada dibangunin setengah 3 biasanya. Mingguan santri, hari Ahad jam 9 malam sampai jam 10 itu latihan ceramah di kamar. Setiap malam Ahad. Ya. Latihan ceramah di kamar. Itu nanti yang punya bakat, ayo ya ceramah. Terus ranjangnya tuh. Ini ranjangnya. Ranjangnya 33. Lemarinya. Ya. Lemari. Terus munaqasyah, nih nahwiyah nih. Setiap malam Rebo, Selasa malam Rebo itu munaqasyah nahwiyah, nahwu. Terus Kamis malam Jumat, malam Kamis. Ini masih setiap malam tuh. Terus lanjut. Nah, ini qiraatul maulid, tadi salah berarti. Kamis itu qiraatul maulid ya sampai Isya. Terus Selasa itu ada hadrah pasaudang. Emang ini enggak wajib ya, tapi kebanyakan santri mengikuti. Kebanyakan santri mengikuti itu habis sholat asar sampai jam 5 gitu. Sabtu, Rabu jam 9 sampai jam 10 musyawarah fiqhiyah di perpustakaan. Terus Jumat itu malam Jumat, malam enggak, pagi ini. Kalau malam mas tergantung piket ya. Ini pagi kita bersih-bersih tandib ya, tandib am. Itu semua santri wajib mengikuti bersih menjaga kebersihan. Nah, ini Habib Ali yang memimpin. Habib Ali Baharun. Kegiatan bulanan santri. Kamis akhir bulan Hijriah itu ada ikhtibar syahri. Jadi setiap bulan ada ujian. Ya, setiap bulan akhir bulan ada ujian. Ujiannya apa? Fikih, nahwu dan sharaf. Itu yang diujikan. Ahad akhir bulan ada latihan ceramah di lapangan. Jadi semua santri kumpul di lapangan. Santri dikumpulkan di lapangan dan ada sebagian santri yang ditunjuk untuk ceramah. Itu biasanya per kamar. Ya, kamar bulan ini kamar sekian. Biasanya seperti itu. Terus Rabu akhir bulan musyawarah fikih, yaitu Arabiah di masjid, fikih dan bahasa Arab. Terus sekarang seksi tanya jawab. Tadi udah tanya jawab, mungkin ada tambahan tanya jawabnya, silakan. أشرف الأعراب والعجم